Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Topan, mahasiswa Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Andalas Angkatan 17. Yang pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang transformasi Laplace. Oke, hal pertama kita bahas itu konsep dasar di transformasi Laplace, yaitu benar-benar mengetahui bahwasannya Laplace sendiri mempunyai formula dasar untuk menyelesaikan tiap masalahnya. Nah, berikut Laplace sendiri itu dilambangkan dengan F besar dalam kurang S atau fungsi sinyal sama dengan atau bisa juga dengan L fungsi T. Oke, dengan rumus integral dari E pangkat minus ST FT dt dengan batasan 0 sampai T hingga itu. Oke. Yang pertama itu kita akan bahas contoh, misalkan FT, fungsi T nya sama dengan K, itu K merupakan sebuah konstan. Jika ditransformasikan ke Laplace menjadi Fs sama dengan integral dari 0 sampai T hingga E pangkat minus ST K dt, dimana K itu merupakan konstanta dan pada integral K sendiri bisa dikeluarkan dari integral menjadi seperti ini. Nah, jika eksponensial minus st dt diintegralkan akan menjadi minus 1 per s kali e pangkat minus st dt. Jadinya nanti minus k per s dikali e pangkat minus st yang batasan 0 sampai t hingga. Nah, jika kita masukkan batasannya ke dalam t menjadi e pangkat minus s t hingga dikurang e pangkat minus s pangkat 0, mana e pangkat minus s t hingga itu akan menjadi 1 per e pangkat t hingga itu akan menjadi hasilnya 0 dan minus e pangkat minus s pangkat 0 kali 0, jadi e pangkat 0 itu e pangkat 0 menjadi 1, jadi 0 kurang kawal 0 kurang 1 dikali 0 kurang 1 dikali minus ks, mendapatkan hasil ks k per s. Fs sama dengan k per s. Itu untuk contoh pertama. Untuk contoh kedua, jika misalkan ft sama dengan eksponensial pangkat a kali t, jika dimasukkan ke dalam formula Laplace seperti ini, dan perlu kita ketahui jika variabel sama itu pangkatnya itu bisa kita gabung atau jumlahkan atau dikurangkan. Nah, pada kali ini dan itu jika digabungkan menjadi minus s kurang a kali t. Nah, jika diintegralkan nanti akan mendapat hasil 1 per s kurang a minus 1 per s kurang a dikali e pangkat minus s kurang a kali t dengan batasan 0 sampai t hingga itu. Jika dimasukkan batasannya akan menjadi seperti ini, sama seperti yang sebelumnya. Nanti e pangkat minus t hingga kurang e pangkat 0 akan mendapatkan hasil 0 kurang 1. Jadi jika kita selesaikan itu akan menjadi nanti minus 1 per s kurang a dikali 0 kurang 1 mendapatkan hasil 1 per s kurang a. Untuk ft sama dengan e pangkat at. Nah, jika a nya kita ganti dengan 2 itu akan mendapatkan hasil fs sama dengan 1 per s ditambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena pada fungsi ft e nya itu minus 2 dan pada rumus s kurang a, jadi tandanya berubah. Oke, untuk contoh yang kedua itu ketiga itu ft sama dengan t pangkat n. Nah, jika dimasukkan rumus seperti ini merupakan ini nanti akan diselesaikan dengan cara parsial.
itu V kali U kali dV sama dengan UV kurang integral V du. Oke. Jika kita pada baris nomor 4 itu merupakan penjabaran dari rumus dV tadi. Nah, jika kita selesaikan akan menjadi seperti ini. Ini 1/S T pangkat N E kurang ST pemutasan 0 sampai T hingga tambah N per S T pangkat N kurang 1 kurang 1/S E kurang ST pangkat minus ST. Nah, ini merupakan dari penyelesaian dari batasan T pangkat N kurang 1/S E kurang ST yang batasan 0 sampai T hingga tadi. Nah, T pangkat N nya dikalikan ke dalam dan nantinya N per S tambah N per S itu tetap di luar dan integralnya diselesaikan akan mendapatkan hasil seperti sebelumnya, dan integral pun dalam bentuk parsial. Nah, akan mendapatkan hasil juga integral T pangkat N kurang 2 E pangkat minus ST dt yang juga merupakan parsial. Jika kita integralkan lagi akan sampai nanti maka mendapatkan integral nomor pangkat hingga T pangkat N kurang 3 sampai nantinya T pangkat 1 T pangkat 1 E minus ST pangkat minus ST dt. Nah, jika kita rapikan akan menjadi seperti ini. Di sini nampak ya, pada minus 1 per S yang pertama itu S nya tak berpangkat, dan N per S yang kedua itu pangkat 2 dan konstan tambah 1 terus sampai ke ujung. Nah, itu bisa nanti kita permudah atau peringkas seperti yang di bawah ini. Nah, N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali N kurang 3 itu merupakan yang faktorial ya. Jadi nanti bisa dibuat rumus seperti yang sebelah kanan, Fs sama dengan N faktorial S N tambah 1. Oke, lanjut. Nah, jadi kita jika kasus kita T sama dengan T, itu akan mendapatkan hasil Fs nya sama dengan 1 per S kuadrat, karena seperti rumus yang sebelumnya, yaitu Fs sama dengan N faktorial per S pangkat N tambah 1. Oke, pada contoh keempat itu Ft sama dengan sin omega T. Nah, ini penyelesaiannya itu sama seperti sebelumnya, itu dengan parsial ya. Nah, jika diselesaikan maka minus ST sin omega T dt sama dengan minus ST dalam kurung minus 1 omega cos T. Ini merupakan hasil dari integral dari sin omega T dikurang E pangkat minus ST itu merupakan U, dan minus 1 per omega cos WT merupakan dV dikurang integral dari V du, karena V nya adalah integral cos omega T dikurang SE minus ST dt. Nah, itu jika kita sederhanakan akan menjadi seperti berikut: minus 1 per omega E
minus st cos omega t yang batasan 0 sampai t hingga dikurang s omega s per omega dari integral dari eksponensial pangkat minus st cos omega t dt. Nah, nanti sama seperti yang sebelumnya, itu integralnya kita integralkan lagi ke mendapatkan hasil seperti berikut. Nah, jika kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. 1 per omega e pangkat minus st cos omega t dengan batasan 0 sampai t hingga. Nah, di sini dapat kita lihat sama seperti sebelumnya, dimana omega pada kasus kali ini itu pada omega yang pertama minus 1 per omega, yang kedua minus s per omega pangkat 2, dan ketiga itu minus s pangkat 2 per omega pangkat 3. Itu jika kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini merupakan hasil dari atas setelah disederhanakan. Oke, jika diteruskan itu menjadi seperti ini. Di sini kan kita lihat kita mencari tadi integral dari minus st sin omega t dt. Nah, pada sisi kiri dan sisi kanan itu ada, dan akan kita pindahkan yang dari sisi kanan ke sisi kiri menjadi seperti ini. Nah, kenapa S2 tambah omega kuadrat per omega kuadrat? Ada karena yang sebelah kanan tadi S kuadrat per omega kuadrat. Nah, yang mana pada sisi sebelah kiri juga ada, tapi nilainya 1. Kalau nilai 1 jika penyebutan sama itu akan menjadi omega kuadrat per omega kuadrat. Jadi hasilnya 1. Jadi dijumlahkan menjadi s kuadrat tambah omega kuadrat per omega kuadrat. Nah, karena kita hanya mencari integral dari e pangkat minus st sin omega t dt, jadi s kuadrat tambah omega kuadrat per omega kuadrat kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi dibagi ya, seperti ini. Nah, kita selesaikan. Jika kita sederhanakan akan menjadi seperti ini, yang mana cos tak hingga ditambah sin tak hingga, itu variabelnya kita abaikan dulu. Sin tak hingga itu menjadi 0 kurang 1. Nah, itu ya. Dan itu menjadi tak hingga, dan pada sisi kanan cos 0 kali ditambah sin 0, yaitu cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0. Jadi jika kita operasikan menjadi 1 per w dikalikan dengan omega kuadrat per s kuadrat tambah omega kuadrat dikali 1 per w, menjadi fungsinya itu w kuadrat dicoret tinggal omega kuadrat dicoret tinggal omega, itu karena dibagi dengan 1 per omega, jadi fs sama dengan omega per s kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, jika kita ubah omega menjadi 2, itu akan mendapatkan hasil fs nya itu 2 per s kuadrat ditambah 2 kuadrat itu 4. Jadi 2 per s kuadrat tambah 4. Oke. Nah, itu untuk yang sin, dan sekarang untuk yang cos. Cos ini sama seperti sin, cara operasinya sama, itu dengan parsial. Nah, jika kita lihat hampir sama, cuma beda nilai.
jika dioperasikan juga sama seperti yang tadi. Nah, alurnya sama, 1/omega ya sin ST sin omega T yang berdasarkan maka itu ini hasil dari rumus U dV sama dengan U kurang integral V du. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika kita integralkan lagi, integral yang akan ST sin omega T dt mendapatkan hasil seperti yang di bawah. Dan jika kita catat dulu ya. Nah kayak ini. Ini adalah sederhana dari yang kita cari tadi. Nah, di sini semua kita lihat, di sini juga ada integral e pangkat min st cos omega t dt sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu kita pindahkan lagi sebelah kiri. Dan nanti yang sebelah kiri itu juga mempunyai nilai omega kuadrat per omega kuadrat. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan pindah dan akan pindah s kuadrat tambah w kuadrat per omega kuadrat dipindahkan menjadi w kuadrat per s kuadrat tambah omega kuadrat. Nah, seperti ini. Dan jika kita selesai, perhatikan pada sin 0 dan cos 0. Sin 0 itu 0 dan cos 0 adalah 1. Jadi 0 kurang 1. Jadi ini minus ya. Jadi nantinya omega kuadrat per s kuadrat tambah w kuadrat dikali minus 1 per w. Dikali s per omega kuadrat. Nah, hasilnya itu s per s kuadrat tambah omega kuadrat. Jika kita masukkan kasus cos 3t, omega diubah menjadi 3, kita akan mendapatkan fs s kurang s kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu s per s kuadrat tambah 9. Oke. Itu untuk yang dasar sekali dari transformasi Laplace. Dimana jika kita cari cos, sin h, tangen dan lain-lainnya itu juga akan mendapatkan akan menghasilkan sebuah tabel Laplace seperti berikut. Nah, oke. Itu pada ft k pada fungsi ft yang bernilai k pada fungsi sinyal itu k per s kuadrat seperti mana kita cari tadi. T pangkat n itu pada fungsi sinyal itu seperti itu, dan seterusnya. Masih banyak tabel Laplace itu bisa teman-teman cari di internet. Dan ini dalam mungkin itu saja penjelasan tentang materi Laplace. Oke, kita sudah sampai di ujung slide. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.